Ratusan orang dari dua kelompok pemuda kembali terlibat tawuran di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Keduanya saling serang dengan batu, senjata tajam, dan petasan. Tawuran diduga terjadi akibat saling ejek. Warga pun resah dan khawatir jadi korban salah sasaran tawuran yang terus berulang. Warga berharap kedua pihak bisa berdamai agar tawuran tidak terulang lagi. Tawuran bubar setelah polisi dari Sabara Polres Jakarta Timur tiba ke lokasi kejadian. Saat ini polisi masih melakukan penjagaan guna mengantisipasi tawuran susulan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Jus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah Jus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini. Kebakaran hebat melanda lahan tempat penyimpanan ban bekas di Cianjur, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat kelalaian pekerja saat membuat pembakaran api yang kemudian merembet ke kandang ayam. Asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran hebat melanda tempat penyimpanan ban bekas dan peternakan ayam di Kampung Citespong, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Mendapatkan laporan, petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi langsung memadamkan api. Banyaknya tumpukan ban bekas dan minimnya sumber air membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran diduga akibat kelalaian pekerja saat membuat pembakaran api yang kemudian merambat ke kandang ayam. Nah gitu, jadi mereka tuh ada bakar-bakar apa katanya kayak kertas. Pas begitu ada angin mungkin si kertas itu kena ban dan mungkin mereka panik, bukannya dilempar ke yang tidak ada ban keluar, tapi mereka lempar ke yang ada tumpukan ban. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran ini pihak perusahaan merugi ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan tanah kosong seluas 7.000 meter lebih di Kota Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat keluarga tergugat menghadang petugas Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang hendak membacakan amar putusan. Aksi saling dorong dan kericuhan antara petugas kepolisian dengan keluarga tergugat saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat hendak membacakan amar putusan di lahan tanah kosong seluas 7.000 meter di Kelurahan Pejuang Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Eksekusi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba tegang di saat massa dari pihak tergugat tetap bertahan dan saling dorong di lahan yang hendak dieksekusi. Eksekusi lahan sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kita sudah melewati tahap-tahap dari permohonan eksekusi, kemudian kita buatkan resum, penetapan unbanding sudah. Usai eksekusi dilakukan, jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, pemohon eksekusi langsung memasang pagar serta pelang di objek lahan yang dimenangkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat sengketa lahan dengan perusahaan sawit, warga di 5 desa di Bengkulu Utara memblokir jalan dengan batu. Pemirsa, Forum Masyarakat Bumi Peka menutup akses jalan milik PT Agri Cina di Kecamatan Putri Hijau, Bengkulu Utara dengan batu kerikil. Aksi warga 5 desa ini merupakan bentuk protes terhadap pihak perusahaan yang dinilai acuh menyelesaikan permasalahan HGU. Mediasi antara masyarakat dan perusahaan berulang kali dilakukan, namun gagal mencapai kata sepakat. Warga meminta PT Agri Sinal ini menunjukkan secara jelas batas HGU dan juga sepadan sungai.
Sementara itu pemirsa, di Rut PT Agri Sinal, Immanuel Manurung mengatakan aksi blokade jalan yang berlangsung sejak 6 November 2024 sangat merugikan perusahaan. Pihak perusahaan sudah berulang kali mediasi dengan warga, berjanji ini dalam waktu yang dekat ini. Kemarin ada pihak perusahaan berjanji dalam 2 minggu pihak perusahaan berani siap membuktikan bahwa HGU dia yang terbaru. Terbukti sekarang udah lebih dari 2 minggu, bisa sampai 3 minggu, satu pun dokumen perusahaan yang terbaru itu tidak ada dibuktikan, tidak nampak. Perusahaan sebenarnya sudah berusaha memberikan apa yang diminta dari Forum Masyarakat Bakal Bersatu, namun mungkin ada satu poin yang belum bisa dipenuhi oleh perusahaan. Akhirnya beberapa kali mediasi, baik itu di kantor kecamatan maupun di Pemda Kabupaten Bandung Utara, selalu buntu belum menghasilkan, Mas. Mungkin tindak lanjutnya nanti kami serahkan kepada Pelaku penganiayaan pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur ditangkap petugas gabungan di Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap di sebuah hotel bersama keluarganya. Tugas gabungan dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan anak pemilik toko roti berinisial GSH ini ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus penganiayaan yang ia lakukan. Pelaku mengaku menginap di hotel di daerah Sukabumi karena ingin menenangkan diri bersama keluarganya pasca mengetahui penganiayaan yang ia lakukan viral di media sosial. Kami sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan itulah saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor dari GSH tersebut dan bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugrah Sukabumi pada hari subuh tadi pagi tanggal 16 Desember tahun 2024. Hingga kini pelaku masih diperiksa intensif oleh polisi, sementara status perkara ini telah ditingkatkan ke level penyidikan. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Penganiayaan berawal ketika korban yang sedang bekerja menolak permintaan pelaku untuk membawa makanan ke kamar pribadi pelaku. Korban menolak permintaan karena pelaku menyuruhnya menggunakan kalimat tidak sopan dan sebelumnya pelaku pernah melakukan kekerasan ketika menyuruh korban mengantar makanan ke kamar. Pada saat kejadian, terdapat pegawai lain yang berada di lokasi, tapi karena takut, pegawai lainnya hanya bisa diam melihat tindak penganiayaan dan mendokumentasikan kejadian sebagai barang bukti. Dalam video tersebut, pelaku melemparkan kursi dan mesin alat pembayaran non-tunai ke arah korban. Hanya orang tua pelaku yang berupaya menyelamatkan korban dengan cara menarik korban keluar toko dan menyarankannya agar melaporkan kasus ke pihak kepolisian. Akibatnya korban mengalami pendarahan di kepala dan langsung dilarikan ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Dia juga nyuruh saya soalnya kayak bukan yang kayak baik-baik gitu. Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan pemeriksaan pada saksi dan korban serta pelaku penganiayaan. Dan hingga kini, pelaku sudah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh 8 terpidana kasus pembunuhan Vina. Putusan tersebut disambut isak tangis dan kekecewaan keluarga terpidana. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Keadilan pada saatnya akan muncul. Percaya. Ya, semua ada hikmahnya, lambat atau cepat keadilan pasti akan muncul. Ya, nanti kami habis ini kami akan ke lapas. Ya, kami sudah maksimal berjuang. Suasana haru terjadi saat seluruh keluarga 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon mendengarkan putusan Mahkamah Agung. Keluarga terpidana tak bisa menyembunyikan kesedihan setelah Mahkamah Agung menolak upaya peninjauan kembali yang sudah dilakukan dalam sidang beberapa bulan lalu. Salah satu keluarga terpidana bahkan sempat histeris dan seakan tidak percaya terhadap putusan ini. Keluarga mengaku sangat kecewa karena seluruh bukti sudah dihadirkan dalam sidang PK, namun permohonan itu tetap ditolak Mahkamah Agung. Keluarga hanya bisa tabah dan menyerahkan upaya selanjutnya pada tim kuasa hukum. Kami akan ke lapas, ya. Kami sudah maksimal. Kecewa, iya. Tapi kita serahkan kepada pengadilan saja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Pasca putusan, tim kuasa hukum para terpidana juga akan langsung ke lapas untuk menjenguk para terpidana. Oh, sekarang kami mau ke lapas. Menguatkan mereka ya. Keluarga sudah, mereka kan kami perlu temuin mereka, kami perlu jelaskan supaya bahwa ini bukan sesuatu, bahwa ini bukan kiamat buat mereka. Ya, bagi masyarakat Indonesia, ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain. Kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis Hakim Agung. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum berharap masih ada harapan untuk membebaskan para terpidana dari vonis penjara seumur hidup yang tengah dijalani. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Kuningan. Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Vina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Vina.
Terima kasih. Pemirsa, para terpidana kasus Vina mengaku akan terus berjuang mencari keadilan dengan menempuh upaya hukum lain. Sementara kuasa hukum Ibtu Rudiana menyebut menghargai putusan Mahkamah Agung. Ketika kami datang, tentu ya kecewa, frustasi, menangis, ya itu biasa. Manusiawi ya, kami pun terharu, makanya itu yang kami sampaikan. Tadi kami datang kunjungi sesudah putusan itu, kami berkunjung, kami bertanyalah dengan mereka, gitu kan. Kira-kira ya apakah masih mau melanjutkan perjuangan ini, mereka dengan semangat sampai kapanpun mereka akan berjuang, dan masih apakah masih mau percayakan kepada tim kami atau bagaimana, ya dengan tegas mereka katakan kami tetap ya ingin memakai mempercayakan ini kepada tim hukum. Langkah hukum selanjutnya kan banyak pilihan ya. Dalam waktu dekat kami akan putuskan setelah kami mendapatkan salinan putusan. Kami akan pelajari kira-kira apa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan itu, sehingga nanti akan menjadi pertimbangan kami melakukan langkah hukum selanjutnya. Gitu, demikian Mbak. Kemarin ini para terpidana ini kan telah menyatakan akan mempercayakan sepenuhnya kepada hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan mengadili. Mereka menyatakan hakim ini adalah hakim-hakim yang paling benar dan lain-lainnya. Nah, setelah mendengarkan keputusan ini, justru mereka bilang keputusan itu menciderai rasa keadilan ataupun tragedi hukum. Jadi saya juga heran melihat pola pikir mereka ini gitu loh. Kenapa setiap yang tidak sesuai dengan kemauan mereka itu mereka selalu menyalahkan penegak hukum. Nah, tentunya itu yang sangat kita sayangkan sekali. Sedangkan kita juga sudah sepakat, ayo serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga tertinggi dalam mengadili perkara ini. Apakah setelah diuji diterima atau ditolak gitu loh. Dan ternyata putusannya ditolak. Nah, berbicara dengan bukti yang mereka sampaikan itu menurut hemat saya adalah bukti omon-omon gitu. Pemirsa, misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki menyedot perhatian publik usai film berjudul Vina Sebelum 7 Hari dirilis. Berikut kilas balik kronologi dugaan pembunuhan, penangkapan para pelaku, penangkapan Pagi Setiawan maksud kami, sidang peninjauan kembali hingga putusan Mahkamah Agung. Sabtu malam 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki ditemukan meninggal dunia di flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Keduanya diduga jadi korban kebrutalan geng motor, bahkan Vina diduga diperkosa para pelaku. Keluarga Vina menemukan kejanggalan pada luka di sekujur tubuh gadis berusia 16 tahun itu. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan. Polisi menyebut ada 11 pelaku yang terlibat. 8 pelaku ditangkap, 7 diantaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku yang masih di bawah umur, yakni Saka Tatal, divonis 8 tahun penjara. Namun 3 pelaku lainnya buron hingga bertahun-tahun kemudian. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kepolisian adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perong yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. (8 Mei 2024) film berjudul Vina Sebelum 7 Hari karya sutradara Anggi Umbara dirilis. Siapa sangka film horor ini menjadi viral. Publik kembali bertanya-tanya atas teka-teki kasus yang dianggap belum selesai. Delapan tahun berlalu usai kasus ini kembali viral, Peggy Setiawan, seorang pekerja bangunan, diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy, polisi meralat jumlah DPO kasus Vina dari 3 menjadi 1 orang, yaitu hanya Peggy. Sementara itu, Peggy mengaku dirinya difitnah dan tidak pernah terlibat kasus Vina. Peggy mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung.
8 Juli 2024, Hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Peggy. Status tersangka Peggy pun gugur. Berbekal novum atau bukti baru, September 2024, para terpidana kasus Vina mulai mengikuti sidang peninjauan kembali. Sejumlah saksi dihadirkan. Sidang juga kerap berjalan emosional dari keterangan saksi yang membeberkan dugaan penganiayaan oleh aparat terhadap para terpidana. Desember 2024, Mahkamah Agung menyatakan menolak PK yang diajukan 8 terpidana dengan alasan bukti yang disampaikan bukanlah novum atau bukti baru. Selain itu, tidak ada khilafan hakim di persidangan sebelumnya. Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar putusan secara buat apa ada press release kalau para terpidana dan keluarganya pun kecewa. Mereka menangis histeris usai mendengarkan putusan Hakim MA. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Namun para terpidana mengaku akan terus berjuang mencari keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjirop masih merendam permukiman padat penduduk di Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi. Pada masuk loh, mobil pada masuk.